Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip dan salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, kali ini saya akan menyajikan satu tema, yakni pembunuhan arsiparis di 9 negara oleh rezim penguasa pada masa itu. Nah, adapun 9 negara tersebut adalah Afghanistan, kemudian ada Aljazair, kemudian ada Irak, Rumania, Uni Soviet, Ukraina, kemudian Jerman, Austria, dan yang terakhir Polandia. Nah, adapun motif pembunuhan para arsiparis tersebut ada 3, yakni motif agama, kemudian motif politik, dan yang terakhir motif etnisitas. Nah, baiklah, kita mulai dari wilayah barat, yakni kita mulai dari negara Afghanistan. Di Afghanistan ada nama Muhammad Azam. Dia adalah kepala arsip Departemen Kehakiman di Najaf, Afghanistan Timur. Nah, Muhammad Azam ini dituduh oleh rezim penguasa sebagai Ikhwani, yakni anggota Ikhwanul Muslimin. Dia ditangkap dan kemudian dibunuh di penjara Najaf, Afghanistan Timur tahun 1978 dan 1979. Jadi antara akhir 1978 dan awal 1979. Nah, yang kedua ada nama Ghulam Saki. Ya. Dia arsiparis di lembaga arsip Khala Isada di Kabul. Sama, dia juga dituduh sebagai Ikhwani, yakni anggota Ikhwanul Muslimin, dan dia dibunuh di penjara di Ikhala Sabha, Kabul dengan ditembak mati pada tanggal 6 Februari 1979. Nah, kemudian yang ketiga ada nama Jumahkul. Dia arsiparis di kantor arsip Khairkot di provinsi Paktika, Afghanistan. Dia dituduh sebagai pendukung Mujahidin yang oleh rezim penguasa pada waktu itu disebut sebagai Asrar, yakni penjahat. Nah, istilah ini digunakan oleh rezim penguasa untuk para pendukung Mujahidin. Dan dia dibunuh oleh rezim penguasa pada tanggal 7 Maret 1979. Nah, sementara itu di Aljazair ada nama Khalid Abdul Qasim. Dia seorang arsiparis dan peneliti di surat kabar Le Independent. Nah, surat kabar inilah yang digunakan oleh Khalid untuk menerbitkan tajuk rencana yang isinya itu mengutuk para ekstremis Islam. Nah, kemudian pada tanggal 13 Januari 1996 dia dibunuh oleh segerombolan orang bersenjata yang beraliran fundamentalis Islam, ketika Khalid Abdul Qasim ini meninggalkan kantornya di Algiers. Nah, yang berikutnya di Irak. Di Irak ada nama Aqil Sarham. Dia arsiparis juga jurnalis yang bekerja di bagian arsip saluran televisi olahraga di Al-Riyadiyah. Pada tanggal 29 Desember 2006, orang-orang bersenjata militan intoleran itu menyerang sebuah mobil yang ditumpangi 12 orang dan salah satu penumpangnya itu adalah Aqil Sarham ini. Nah, kemudian ada Ali Saleh. Ali Saleh ini adalah arsiparis yang bertanggung jawab atas situs web INLA. INLA itu Iraq National Library and Archive. Nah, pada tanggal 20 November 2006, Ali Saleh dibunuh oleh 4 orang pria ketika ia meninggalkan mobilnya di jalan yang ramai di Baghdad. Nah, menurut Direktur INLA, Saad Iskandar, para pembunuh Ali Saleh ini kemungkinan adalah anggota dari salah satu milisi intoleran. Nah, ada nama lagi Ahmed Saleh. Ahmed Saleh ini adalah arsiparis bidang layanan dan kerjasama di Perpustakaan dan Arsip Nasional Irak. INLA, Iraq National Library and Archive.
Ia ditembak di rumahnya sendiri di Baghdad oleh regu pembunuh militan intoleran. Ini di Irak. Nah, kemudian berikutnya di Romania. Di Romania ini ada Karoli Burbach. Dia adalah arsiparis dan juga direktur perpustakaan Petel di Auschwitz, Transilvania. Nah, Karoli Burbach ini mengumpulkan arsip-arsip Diaken Agung Gereja Reformasi di Auschwitz yang berasal dari akhir abad ke-18 dan dikhususkan untuk kehidupan beragama kaum minoritas Hungaria di Rumania. Nah, kegiatan mengumpulkan atau lebih tepatnya kegiatan mengarsipkan dan menyimpan arsip-arsip keagamaan minoritas Hungaria ini tidak disukai oleh rezim penguasa pada waktu itu dan akhirnya dia dibunuh oleh polisi keamanan pada tahun 1980. Nah, negara berikutnya adalah Uni Soviet. Ada nama David Ryazanov. Dia adalah kepala lembaga arsip administrasi negara, State Archive Administration. David Ryazanov ini mengumpulkan arsip-arsip di Arsip British Museum di London dan arsip-arsip Partai Sosial Demokrat Jerman di Berlin. Dan mengumpulkan arsip-arsip tentang Marx dan Engels, yang kemudian arsip-arsip tersebut diterbitkan setelah disunting. Nah, kegiatan David Ryazanov ini menerbitkan arsip-arsip Marx dan Engels ini dituduh terlibat dalam organisasi Trotkis oportunis kanan. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari 1938, Kolegium Militer Mahkamah Agung Uni Soviet menjatuhkan hukuman mati pada David Ryazanov ini, dan pada saat itu juga dia ditembak mati pada hari yang sama. Nah, kemudian ada nama David Dresen. David Dresen ini adalah arsiparis di Lembaga Kearsipan Latvia dan dia juga dekan Departemen Sejarah di Universitas Leningrad. David Dresen ini menjadi peserta aktif dalam Revolusi Oktober 1917. Ia kemudian ditangkap pada tahun 1937 atas tuduhan kegiatan kontrarevolusioner dan dia dieksekusi mati di penjara pada tahun 1938. Nah, kemudian di Ukraina ini ada nama Vasil Stus. Vasil Stus ini penyair muda dan sekaligus dia arsiparis di Arsip Sejarah Negara Ukraina di Kiev. Nah, sebagai aktivis hak asasi manusia, Vasil Stus ini pada September 1965 dia ikut berpartisipasi demonstrasi protes terhadap penangkapan anggota intelijen Ukraina. Dia kemudian ditangkap dan ditahan di kamp kerja paksa atas tuduhan agitasi dan propaganda anti rezim pada waktu itu. Nah, yang menarik di sini adalah selama masa hukumannya di penjara, ratusan puisinya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan diterbitkan di barat. Nah, oleh Henrik Paul, Vasil Stus ini dinominasikan untuk penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1985. Nah, kemudian dia meninggal pada malam antara tanggal 3 dan 4 September 1985. Diduga diracuni dan meninggal pada malam antara tanggal 3 dan 4 September 1985. Kemudian dia dimakamkan di pemakaman tak dikenal di kamp kerja paksa di Kiev, Ukraina. Nah, kemudian berikutnya yaitu Jerman. Di Jerman ada nama Fritz Gerlich. Dia seorang sejarawan dan sekaligus arsiparis di Bavarian National Archive. Fritz Gerlich ini juga redaksi dari mingguan yang berpengaruh di Jerman, yakni Der Gerade Weg, yakni Jalan Lurus. Dan di dalam artikel-artikel dia yang dimuat di Der Gerade Weg ini, isinya menentang segala bentuk ekstremisme politik, khususnya Nazisme. Nah, kemudian
Gerlich ditangkap dan dibawa di kamp konsentrasi Dachau. Kemudian dia juga dibunuh di kamp konsentrasi Dachau ini oleh rezim penguasa. Kemudian tubuhnya dibakar dan abunya dikubur tanpa nama di pemakaman Dachau ini. Nah, berikutnya ada nama Friedrich von Robenow. Ini seorang prajurit karir dan juga dia pendiri dan direktur Pusat Arsip Tentara Jerman di Potsdam. Nah, dengan terinspirasi oleh keyakinan Kristennya, dia menentang Nazisme dan dia minta pensiun dini dengan pangkat jenderal pada tahun 1942. Kemudian dia ditangkap oleh rezim penguasa pada waktu itu dan dituduh ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Hitler pada tanggal 20 Juli 1944. Nah, kemudian pada 10 April 1945 ia ditembak di kamp konsentrasi Flossenbürg oleh tentara keamanan Partai Nazi SS tanpa dakwaan pengadilan. Nah, kemudian nama yang berikutnya ini masih dari Jerman, yaitu Gustav Virchow. Dia adalah arsiparis dan direktur Asosiasi Sejarah Jerman di Bohemia, yaitu satu wilayah di Jerman di Sudetan. Dan dia juga merupakan profesor sejarah ahli abad pertengahan di Universitas Jerman di Praha. Dia dikenal sebagai seorang nasionalis rasial yang menentang Nazi. Kemudian dia ditangkap pada bulan Mei 1945 dan dipenjara di penjara Pankrak. Kemudian dia dibunuh di kamp konsentrasi Theresienstadt di Jerman. Nah, negara berikutnya adalah Austria. Di Austria ini ada nama Ludwig Bittner. Dia adalah arsiparis dan sejarawan yang bekerja di posisi penting di Haushalt- und Staatsarchiv, yaitu arsip DPR, arsip pengadilan, dan arsip negara di Wina, dan sekaligus juga direktur Riksarchiv Wien, yakni arsip kekaisaran di Wina. Sebagai seorang kolaborator Nazi, dia sangat antisemit. Kemudian pada tanggal 2 April 1945, ia bersama istrinya dibunuh oleh orang tak dikenal. Kemudian ada nama lagi, Edmund Gleiser von Horstenau. Dia seorang sejarawan militer dan juga kepala Wiener Kriegsaarchiv, yakni lembaga arsip perang. Kemudian dia juga menjadi kepala lembaga arsip negara di Austria. Dia merupakan pendukung Nazi yang sangat fanatik. Dia juga sempat menjabat sebagai wakil konseler di Austria. Pada April 1941, dia diangkat sebagai jenderal berkuasa penuh Jerman di Ustasa, Kroasia. Nah, kemudian Edmund Gleiser von Horstenau ini akhirnya ditangkap oleh Amerika di Salzburg pada 5 Mei 1945 dan kemudian dia ditahan di kamp tahanan Langwasser dekat Nuremberg pada tanggal 20 Juli 1996. Dia meninggal dunia dan diduga diracun oleh orang-orang tak dikenal. Dan negara terakhir yakni Polandia. Di Polandia ini ada nama Józef Szymanski. Dia seorang sejarawan hukum dan kepala arsip utama dokumen lama atau Main Archive of All Documents. Ia berjuang untuk menyelamatkan arsip-arsip dari kebakaran selama pengepungan Warsawa. Dan sebagai seorang patriot Polandia, dia kemudian ditangkap oleh Gestapo dan dibunuh di kamp konsentrasi Auschwitz pada tahun 1941. Nah, di Polandia masih ada nama lagi yaitu Emanuel Ringelboom. Dia seorang sejarawan, aktivis, dan arsiparis komunitas. Nah, setelah pendudukan Polandia oleh Nazi Jerman, dia mulai membuat buku harian dan mendokumentasikan nasib orang-orang Yahudi yang teraniaya. Pada bulan Oktober
Ia mendirikan kelompok rahasia untuk mengarsipkan semua kehidupan masyarakat Yahudi di ghetto Warsawa yang diduduki Nazi. Nah, sebagian arsip-arsip yang dikumpulkan itu dikirim dan dimasukkan dalam sebuah dus, ya, dan juga dimasukkan di kaleng-kaleng susu dan disembunyikan di bawah tanah rumah-rumah penduduk di Warsawa. Dan sebagian lagi arsip-arsip tersebut diselundupkan, dan setelah pemberontakan ghetto pada April 1943, Emanuel Ringelbund ini bersama 60 orang pemberontak ditembak mati bersama istri dan putranya oleh Gestapo. Di Polandia ada juga nama Zelik Kalmanowicz, dia penterjemah, sejarawan dan juga arsiparis, serta dia juga direktur Institut Penelitian Yahudi di Vilna, dan pada saat itu merupakan bagian dari Polandia. Nah, ia menyimpan buku harian rahasia dalam bahasa Ibrani yang menjadi sumber penting untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Nah, kegiatan Zelik Kalmanowicz ini dianggap oleh rezim penguasa pada waktu itu sebagai makar. Dia kemudian ditangkap pada September 1943, kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Vaivara di Estonia, kemudian dibunuh karena identitas Yahudi dari Zelik Kalmanowicz ini. Kemudian ada lagi Hermann Krug, ya, ini arsiparis dan penulis. Ia menyusun kronik tentang kehidupan Yahudi di ghetto dan kamp konsentrasi Estonia di Kluga. Kegiatan Hermann Krug ini juga oleh rezim penguasa pada waktu itu dianggap sebagai anti-Nazi, dan dia dieksekusi pada tanggal 18 September 1944. Dan yang terakhir ini ada nama Simon Dubnow. Simon Dubnow ini adalah arsiparis dan juga pustakawan. Dia mempunyai perpustakaan pribadi dan dia menyimpan arsip-arsip tentang kehidupan orang Yahudi dan beberapa manuskrip penting tentang Yahudi yang kemudian diselundupkan keluar kota ketika di Polandia diduduki Nazi Jerman. Nah, perbuatan menyelundupkan arsip-arsip dan manuskrip ini dianggap oleh rezim penguasa tersebut sebagai kegiatan makar, dan kemudian ini segerombolan pasukan Gestapo menyerbu rumahnya dan menghancurkan perpustakaan, dan kemudian dia ditembak mati oleh pasukan Gestapo di rumahnya sendiri pada bulan Desember 1941. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam arsip dan kearsipan.